Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Makna puasa Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, puji syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kita semua dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan di mana umat Islam melaksanakan ibadah lebih intensif daripada hari-hari biasa. Marilah kita laksanakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita laksanakan ibadah puasa Ramadan dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga puasa kita diterima dan pada akhirnya mendapatkan derajat muttaqin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesuai yang saya baca pada pertama pembukaan tadi, yaitu surat Al-Anbiya ayat ke-5, yang saya baca tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah, yaitu dengan memurnikan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan agama dengan lurus, supaya mendapat derajat muttaqin sebagaimana yang dijanjikan Allah dalam ayat berikutnya, yaitu innallazina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau mereka melaksanakan dengan penuh keimanan dan melaksanakan amalan yang sholihat, khususnya pada bulan Ramadan ini, Allah akan meningkatkan pahalanya, pahalanya akan dilipat gandakan, baik itu perintah wajib atau sunnah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan diibaratkan seperti pasar di dalam meraih kemenangan, ben oleh laris, ben oleh untung. Nah, seperti itulah mengerjakan ibadah kita di bulan Ramadan. Mari kita berbondong-bondong dengan semangat iman, ikhlas untuk melaksanakan ibadah puasa ini agar nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Ramadan ini adalah banyak pahala-pahala. Allah memberikan kemurahan di dalam bulan Ramadan ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam ayat berikutnya Allah memberikan pahala bagi orang yang ikhlas dan benar-benar melaksanakan dengan tulus untuk agama Allah, yaitu jazaa'ahum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khashiya rabbah. Buah dari muttaqin adalah ketakwaan. Dengan takwa Allah menjanjikan dalam ayat tadi, yaitu jannatu adan. Karena mereka melaksanakan puasa Ramadan dengan ridho Allah dan Allah juga meridhoi, maka khalidina fiha abada, hidup kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam jannatu aden. Dzalika liman khasya rabbah. Demikian itulah balasan orang-orang yang berbuat baik dari Allah. Karena bulan Ramadan adalah bulan milik Allah, jadi Allah yang menentukan bagaimana
ketakwaan kita semua kepada Allah di dalam melaksanakan semua perintah-perintah, khususnya perintah wajib dan perintah sunnah di dalam bulan Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Asyamur Ramadan banyak memiliki sebutan. Sebutan bulan Ramadan itu ada di antaranya Syahrus Syam, yaitu bulan berpuasa, Syahrus Sabr, bulan untuk bersabar, Syahrul Quran, bulan di mana Allah menurunkan wahyu pertama kali, menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW yang pertama, yaitu bulan Ramadan, dan juga bulan Maghfirah atau bulan permohonan ampun dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, saking mulianya bulan Ramadan, Nabi Muhammad dan para sahabat suatu saat pernah mengharap agar bulan-bulan lain selain bulan Ramadan diberikan kemuliaan seperti bulan Ramadan. Bahkan bila bulan Ramadan ini sudah berakhir, mereka sangat gelo, getun, kok sudah berakhir. Karena apa? Karena bulan Ramadan itu banyak kemuliaan, banyak keutamaan, juga banyak keberkahan, banyak maghfirah, pokoknya luar biasa bulan Ramadan. Ibu-ibu, mari kita tingkatkan, kita tanamkan, kita semangati diri kita sendiri dengan bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada saat ini kita bersyukur manakala kita diberi Allah kemuliaan dipertemukan bulan Ramadan, karena banyak saudara-saudara kita atau keluarga kita, teman kita yang sudah mendahului kita. Ibu-ibu, mari kita doakan bersama, semoga teman kita, saudara kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita doakan semoga Allah memberikan maghfirah, menerima amal ibadahnya, memberikan syafaat pada akhir zaman dan di dalam akhir kehidupan mereka husnul khotimah, amin ya robbal alamin. Untuk melaksanakan agar puasa bulan Ramadan kita ini lebih bermakna, kita tidak hanya melaksanakan ibadah puasa saja. Mari kita laksanakan ibadah yang lain, ibadah sunnah yang pahalanya juga sangat besar, yaitu melaksanakan sholat malam qiyamul lail yang disebut dengan taraweh, dilaksanakan pada sesudah sholat isya. Dengan dia melaksanakan apa bu? Perintah atau sunnah rawatib 2 rakaat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, juga menambah nilai ketakwaan dan menambah makna Ramadan, mari kita gerakkan membaca dan memahami Al-Quran, serta berzikir, berdoa, kemudian menyediakan buka puasa, bersedekah, iktikaf pada 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, serta membayar zakat dan lain-lain. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah memberikan reward kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'annya sangat bagus, yaitu akan disandingkan dengan malaikatul muqarrabin. Dan bagaimana dengan orang yang masih grudal-gradul membaca Al-Qur'annya? Jangan khawatir bu, Rasulullah juga memberikan pahala luar biasa bagi orang yang masih grudal-gradul. Nilainya akan mendapat 2, yaitu nilai grudal dan gradul. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam
Membaca Al-Quran banyak sekali tata caranya, dan semua itu sudah, maaf ya Bu, Al-Quran dan As-Siyam itu adalah selalu bertalian atau berhubungan. Di dalam surat Al-Furqan, surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan sesuai sabda Rasulullah SAW, Al-Quran wasyamu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yaqulus sha'imu mana'tuhu ta'ama wasyaroba wasyahawati bin nahar. Wa yaqulul Qur'an mana'tuhun nauma billaili fasaffi'ni fihi fayasfa'ana. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran dan puasa, keduanya akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rabbku, aku telah mencegahnya dari makan, minum, dan syahwat di siang hari. Dan Al-Quran berkata, wahai Rabbku, aku telah mencegahnya dari tidur pada malam hari. Maka berikanlah kewenangan kepadaku untuk memberi syafaat kepadanya. Maka puasa dan Al-Quran itu memberikan syafaat kepada hamba yang bertakwa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak kalah pentingnya supaya makna puasa Ramadan ini lebih baik lagi, kita bersama-sama mengingat di dalam menyegerakan berbuka puasa sebelum sholat maghrib, yaitu membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim dulu sebelum minum. Setelah selesai minum, sudah terasa tenggorokan segar, kemudian misalnya jenengan kepingin nyemil atau makan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW dengan membaca doa Zahabal dhama'u wabtallatil uruku wasabbatal ajru insyaallah. Itu adalah tuntunan Rasulullah SAW, dan dengan doa yang dituntunkan yang menunjukkan kepada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah dhahabad dhama'u. Karena apa, Bu? Dilihat dari kata awal, yaitu dhahaba fi'il madhi, dan fi'il madhi itu adalah bila sudah selesai dikerjakan. Maka dari itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali yang selama ini masih belum melaksanakan atau berdoa dengan dhahabad dhama'u, mari kita ikuti dengan tuntunan Rasulullah SAW tadi. Di samping itu ada juga doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena kita biasanya mempelajari pada anak cucu kita, yaitu sebelum makan membaca doa Allahumma barik lana. Nah, sekarang kita arahkan ke Allahumma dhahabal dhama'u wabtallatil uruku wasabbatil ajru insyaallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, makna puasa Ramadan juga melahirkan nilai rasa kebersamaan yang penuh keberkahan melalui ibadah zakat, infak, dan sedekah. Karena kita sudah terlatih untuk membantu sesama yang membutuhkan.
seperti fakir miskin dan yatim piatu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesuai di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un, ibu-ibu, ada satu amalan yang disenangi oleh manusia, oleh umat Rasulullah, yaitu tidur sesudah sahur. Tapi Rasulullah tidak suka. Rasulullah sangat benci dengan orang-orang yang tidur sesudah sahur. Kenapa, Bu? Karena sesudah sahur sebaiknya atau Rasulullah menganjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran atau berjamaah ke masjid. Tidur yang baik adalah setelah sholat duha apabila tidak bisa ditahan, tetapi kalau masih bisa ditahan beristirahat pada zuhur. Pemirsa yang budiman, mari kita manfaatkan sebagai kesimpulan dari yang saya sampaikan tadi, mari kita manfaatkan kesempatan emas setahun sekali untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk merenung dan melakukan muhasabah diri, untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita, sehingga pada akhirnya kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Setelah Ramadan nanti kita kembali kepada fitrah kesucian diri seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kita untuk beribadah di bulan Ramadan dengan penuh makna, dengan harapan kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi umat yang selalu bersyukur dan bertakwa kepadanya. Demikian ibu-ibu materi makna puasa bulan Ramadan dari kami. Semoga apa yang baik bisa dimanfaatkan itu adalah dari Allah, dan yang salah dan tidak bermanfaat semoga segera dilupakan dan ditinggalkan. Itu adalah dari saya sendiri. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.